anggaran 2021-2022, saya memberikan catatan utamanya serapan, Pak. Karena kita sudah masuki triwulan ketiga lah ya, akhir, akan tetapi masih di bawah 70%. Karena kalau kita bagi secara proporsional, kalau kita bagi 4 seharusnya sudah mendekati 70%. Tentu ini perlu ada strategi atau skema agar percepatan serapan ini ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan Badan Kebijakan Transportasi. Tadi juga sudah disinggung, saya memperkuat saja Pak kaitannya dengan ojol. Ini harus ada cantolan yang kuat dulu, kan? Dan tidak hanya sebatas permen, mungkin harus dibuat undang-undang khusus apakah sistem transportasi online atau seperti apa. Bisa saja usulannya datang dari pemerintah ataupun dari teman-teman inisiatif Dewan, Pak Ketua. Bisa saja ini diluncurkan, kan? Terlepas dari undang-undang transportasi yang sementara sedang berjalan, kan, tetapi masih mandek, mungkin ada, ini perlu menjadi prioritas. Karena kalaupun tidak ada cantolannya nanti kata Gus Dur, ini jadi negara bukan-bukan katanya, kayak gitu kan. Artinya tidak ada aturannya sehingga nomenklaturnya tidak jelas. Binatang apakah di transportasi ojol ini, kan? Juga kaitan dengan, mungkin Bapak pernah datang atau meninjau pelabuhan Ketapang, Pak, di situ. Kaitannya dengan rotasi KSOP yang sedang berlangsung. Saya juga kaget di hari Selasa besok tanggal 31 kalau tidak salah ada pisah sambut yang saya mendengar bahwa selama ini kinerja dari KSOP yang ada, saya memberikan catatan tersendiri, itu luar biasa di dalam mengkoordinasikan dengan entitas-entitas ataupun institusi terkait yang ada di dalamnya. Karena Ketapang itu termasuk salah satu pelabuhan terpadat, Pak. Selain Banten, Merak Bakahuni ya, kayak gitu. Di situ juga ada Angkatan Laut, kepolisian dan lain sebagainya. Sejauh ini beliau ini mampu mengkoordinasi dan kelihatan hidup dan kelihatan bahwa terdepan di dalam mengkoordinasikan kegiatan kaitannya dengan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Ketapang. Nah, kalaupun misalnya harus diganti, tentu harus dicarikan orang yang sepadan, Pak, agar mampu menjadi dirijen lah di situ dengan baik. Itu yang kaitannya dengan kebijakan transportasi maupun SDM yang harus ditempatkan di beberapa daerah yang menurut saya harus menjadi perhatian khusus. Yang ketiga bahwa saking padatnya, saya kira perlu nanti sebuah analisa katanya dengan tol laut dari Ketapang menuju Lembar. Sementara panjang dermaganya sangat terbatas, mungkin perlu sebuah kajian sehingga bisa dipindahkan, itu ada Pelabuhan Panarukan. Nah, Pelabuhan Panarukan sehingga nanti juga memberikan keseimbangan dan beban terhadap jalan itu bisa dikurangi. Kami melihat bahwa Probolinggo menuju Banyuwangi seringkali di sisi kiri itu kerusakannya lebih awal. Ini kaitannya juga dengan efektivitas keberadaan timbangan. Saya pernah bertanya tempo hari, kenapa tidak dioperasionalkan full time timbangan itu sehingga mengurangi beban-beban jalan yang selama ini sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, tetapi karena kebijakan kita tidak begitu tegas, sehingga banyak mengganggu keselamatan pengguna jalan lain. Selain kerusakan yang timbul tentu karena overload, overdimensi itu masih kita temui di mana-mana. Ini harus segera kita tertibkan, saya kira, Pak. Dengan BPSDM, Pak, kaitannya dengan, saya ingin tahu sebenarnya seberapa banyak sih sekolah-sekolah penerbangan yang ada di Indonesia ini.
Seperti itu. Karena di Banyuwangi juga ada Pak, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Saya mohon bahwa secara proporsional memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada di Banyuwangi sehingga tidak hanya jadi penonton. Memang besar sekali biayanya kalau saya perhatikan antara 700 sampai 900 juta hingga selesai itu Pak. Dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mereka-mereka atau anak-anak yang berprestasi di Banyuwangi tanpa mengesampingkan dari daerah-daerah lain karena harus juga punya kesempatan yang sama. Akan tetapi maksud saya karena berdirinya bertempat lembaga itu di daerah dapil, bukan dapil, maksud saya di Banyuwangi, maka harus memberikan kesempatan yang lebih lah. Berikutnya kaitan dengan setelah mereka lulus, jangan sampai ada pandangan lah. Ini hanya mencetak terus kemudian mengeluarkan lulusan-lulusan baru. Namun setelah lulus mereka selamat datang di dunia pengangguran. Ini harus dihitung Pak. Seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan akan pilot-pilot yang ada di wilayah Indonesia, kebutuhan domestik, supply and demand. Terlebih di masa pandemi ini banyak maskapai-maskapai yang menggrounded karena aktivitas untuk penerbangan baik di domestik maupun ke luar negeri itu berkurang akibat pandemi. Saya kira itu dulu Pak catatan-catatan saya, mudah-mudahan ini menjadi masukan dan kemudian bisa dilaksanakan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.